Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur, kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, selalu kita nikmati dalam hidup kita. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami datang bersyukur kepadamu, pemeliharaan Tuhan selalu sempurna dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, namun sebelumnya itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, menuntun dan membimbing kami, supaya kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pagi ini dari kitab Ester pasal 3 ayat 9. Ester pasal 3 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat tita untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Tema renungan kita hari ini adalah kebaikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah perkataan Haman, musuh orang Yahudi, yang dengan hati penuh kebencian berencana memusnahkan bangsa pilihan Allah. Dari sisi manusia, keadaan ini tampak sangat menakutkan. Bangsa kecil yang tersebar di seluruh kerajaan Persia hendak dimusnahkan hanya karena sakit hati seorang manusia. Haman mengatakan bahwa orang Yahudi menjalankan hukum yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Betul, Allah telah memberikan kepada orang Yahudi banyak peraturan baik dan bijak yang tidak dimiliki bangsa manapun. Dan hukum-hukum itu tidak masuk akal di mata bangsa-bangsa kafir di sekeliling mereka saat itu. Tetapi Haman menghasut raja bahwa hukum yang mereka pegang membuat orang Yahudi tidak berguna bagi kerajaan, bahkan membahayakan. Pemikiran itu masih banyak dihadapi sampai sekarang. Orang beriman sering dianggap kelompok masyarakat yang tidak berguna, atau setidaknya kurang menguntungkan. Di sejumlah negara, orang Kristen dipandang berbahaya, sehingga dianiaya atau mengalami diskriminasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita melihat alasan atau manfaatnya Tuhan memberikan perintahnya kepada kita? Sesungguhnya, Allah menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada kita melalui setiap hukum yang tertulis dalam Alkitab. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, menghormati, dan berbuat yang baik dan taat, karena Tuhan ingin kita berbahagia. Tentu kita lebih senang kalau rumah kita damai dan tenang, daripada kalau setiap anggota keluarga bertengkar atau saling menghindar. Tuhan memerintahkan umatnya untuk bicara jujur dan menepati janji. Sebab dengan begitu, hidup kita lebih tentram karena kita saling percaya. Tuhan ingin menyatakan kebaikannya kepada kita melalui firman-Nya. Apakah percuma saja kita berlaku jujur ketika berbelanja? Apakah kita merugikan negara dengan tidak mengikuti kenikmatan duniawi yang berdosa di sekitar kita? Saat kita setia melakukan firman Tuhan, kita akan merasakan dampaknya yang luar biasa kepada kita. Di dunia yang rusak ini, tidak selamanya kita diterima karena ketaatan pada firman Tuhan. Namun, pada akhirnya nanti, setiap orang yang menaati perintah-perintah Tuhan tak akan kehilangan berkat-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun berada di bawah bayang-bayang ancaman, tekanan, atau masalah, namun percayalah bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Saat kita melihat dunia penuh ketidakadilan, kejahatan, dan ancaman, mari kita percaya bahwa kebaikan Allah selalu lebih kuat daripada rencana jahat manusia. Tetaplah taat melakukan firman Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini. Mampukanlah kami untuk tetap melakukannya dengan sukacita di sepanjang hidup kami, supaya kami bisa menikmati berkat Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian.